نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ko Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan supaya kita dapat mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Karena Allah masih memberikan penglihatan kepada mata kita. Allah masih memberikan pendengaran ke telinga kita. Semua Allah berikan. Tidak Allah meminta apapun melainkan ibadah kepadanya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billadzi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad merupakan suatu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dudukku nanti di hari kiamat, kata Allah, aksurhum alayya salawat. Orang yang paling banyak membacakan salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi ada suatu kisah ketika seorang sahabat dari Badui, dari kampung, datang ke majelis Rasulullah SAW. Singkat ceritanya, Rasulullah SAW sedang berceramah. Jadi seorang pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila hari kiamat ya Rasulullah? Ya berani pemuda ya. Terus Rasulullah melanjutkan ceramahnya. Rasulullah tidak mendengarkan, tidak mengabaikan beliau. Tetapi yang kedua kalinya pemuda ini masih bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila terjadi kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah tidak mengirakan juga. Rasulullah melanjutkan ceramahnya. Dan yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah? Bila hari kiamat ya Rasulullah?" Tentulah ketiga kali ya. Tentu Rasulullah menjawablah, "Kok iyo terjadi hari kiamat? Kini kok apa amalan yang Allah engkau perbuat selama hidup? Apa yang engkau bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Baca kemudian, "Ya Rasulullah, memang aku masih muda, amalmu tidak seberapa. Sembahyangmu sembahyang wajib, puasa wajib, puasa sunnah jarang, sembahyang sunnah jarang. Pokoknya wajib-wajibnya ya Rasulullah. Itu apa harapan engkau supaya nanti selamat di akhirat?" Ya Rasulullah, "Tapi ya Rasulullah, dalam hati ambo yang sangat ambo cintakan itu adalah engkau ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Al-mar'u ma'aman ahabbu."
seseorang nanti akan dibangkitkan, kata Rasulullah, kepada orang yang sangat-sangat ia cintai. Jadi oleh karena itu tanamkanlah dalam hati awak, isilah hati awak kau. Di samping kita cinta menjalankan ibadah kepada Allah, di situ jugalah rasa cinta kita dalam kepada Rasulullah SAW. Itulah salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah, banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo berceramah kurang pandai, tiba jarang-jarang ceramah. Jadi mohon izinkan ambo sebuah ceramah, kok ada salah tolong dibanaan, kok ada kencong tolong dilurus. Jadi pada kesempatan itu ambo akan menyampaikan bukan sebagai ceramah, tetapi sebagai cerita-cerita selama ya. Tidak pantas rasanya aku masih muda berceramah untuk bapak-bapak, mama yang lebih berilmu daripada kamu. Jadi selama kita adalah mendengar ceramah betapa pentingnya ibadah kepada Allah, sembahyang, mereka pahala, bersedekah, mereka pahala. Panah dah awak bagi kiamat. Apa yang menghalangi awakku untuk beribadah kepada Allah? Apa yang bisa menghalangi awakku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang dalam pikiran awakku kan sembahyang memang wajib, sembahyang memang elok, semang sunnah ditambah semang sunnah semakin elok. Tetapi awakku masih merasa malas, ya mak, masih merasa malas untuk mengerjakannya. Kita berzikir sudah sembahyang saja. Di rumah jarang ini mak ya, banyak yang masak tadi pak. Jadi itulah kan apa yang bisa menghalangi awakku untuk supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali, lagi kenal Imam Al-Ghazali mak? Lagi tahu nama Imam Al-Ghazali? Siapa nama Imam Al-Ghazali? Siapa nama Imam Al-Ghazali? Al-Ghazali itu nama kampung. Al-Ghazali itu nama kampung. Jadi kalau Ambon nanti kalau di Arab tuh kalau orang-orang terkenal ibaratkan ulama-ulama, kalau dari Makkah Al-Makki, kalau dari Madinah Al-Madani, kalau dari Al-Ghazali Al-Ghazali. Jadi siapa nama asli dari Imam Al-Ghazali? Seorang ulama tasawuf Imam Al-Ghazali itu nama laqabnya, nama gelar biasa dipegang Al-Ghazali sama dengan datuk awak. Kan ada yang mau namanya kan datuk jarang kita orang. Jadi itulah kan Imam Al-Ghazali pun tidak namanya siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa namanya? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia murah tak? Nama ayah namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama akunya Muhammad, nama kunyahnya Abu Hamid. Jadi beliau seorang ulama besar dari kampung Al-Ghazali, itu makanya dinamakan Imam Al-Ghazali, mengarang kitab. Nama kitabnya yaitu agak lupa. Jadi dalam kitabnya itu dia mengarang bahwasanya ada ampe babul awaid kecil, bab menghalangi diri kita ini untuk beribadah kepada Allah, namanya babul awaid. Aku belajar dulu waktu pesantren. Jadi apa saja yang menghalangi awakku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada ampe. Mau apa-apa yang saya hormati, yang ampe ko yang pertama yang bisa menghalangi awak untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah ad-dunya. Laita rasulullah dunia ko yang menghalangi awak untuk beribadah kepada Allah. Ya tak? Orang nak azan, awak masih sibuk dengan kerja dunia awak. Tidak mencari kayu miskin dah, yang kayu di kartu yang miskin di ladang ini, di sawah, di parang kan? Sibuk dengan kerja masing-masing dengan dunia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, ad-dunya mal'unun, kata Rasulullah, dunia ku terlaknat, terlaknat, wa mal'unun wa ma fiha, dan segala yang ada di dunia ku dilaknat oleh Allah
Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang belajar, kecuali orang-orang yang mengajar ilmu agama. Jadi itu yang pertama. Jadi kita di dunia ko boleh kita hidup di dunia ko untuk mencari kehidupan. Tetapi carilah kehidupan kita itu dengan dunia ko, jangan sampai awak jatuh cinta, jangan sampai awak terlena dengan dunia. Boleh awak kayo, mungkin mana tahu dengan kekayaan awak bisa mendekatkan diri kepada Allah kan? Bisa dia bersedekah, bisa dia berpakaian rapi untuk menyenangkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, boleh. Tetapi yang tidak boleh itu ialah menjadikan dunia kok sebagai tujuan hidupnya. Tetapi bahwasanya dunia kok adalah ujian hidup kita nanti untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dia wasallam langsung. Saya kedua yang kedua yang bisa menghalangi awakku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah makhluk. Makhluk. Apa makhluk tu? Itu tidak di samping-samping awak. Kawan-kawan awak, sanak kerabat awak. Bahagia bisa inyo menghalangi awak beribadah kepada Allah. Orang azan masih lama ayo tanya Pak. Masih lama-lama ayo ujung orang setengah baru ceritanya. Ada sampai ke ujung masih setengah baru. Itu terlambat untuk mengerjakan sholat. Jadi itulah. Memang kadang orang kawan-kawan awakku kadang indah melarang awak untuk jam sembahyang tak lagi gunakan ada pada kawan kamu dikeluarkan, tetapi setan kejadian. Agak ketika sembahyang, ketika sembahyang pakai pakaian rapi, kau dia dijadian. Yang itu kawan itu dia awak orang rajin ke surau. Jadi itulah yang kedua menghalangi awak untuk beribadah kepada Allah. Timbullah sifat riya awak terhadap makhluk tersebut. Jadi itulah yang kedua. Langsung saja yang ketiga yang dapat menghalangi awakku untuk beribadah kepada Allah ialah kau yang acok, yang masyhur memang. Namanya setan. Kau yang paling jalan ibadah setan yang dapat menghalangi awak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu dulu ketika penciptaan Nabi Adam, ketika setan, singkat ceritanya setan terkutuk dari surga turun ke dunia, setan meminta SK kepada Allah. Ya Allah, yalah engkau akhirnya, yalah engkau kutukkan bahwa sebagai makhluk yang terhina. Kan dia gara-gara sombongnya juga kan? Dia gara-gara sombongnya juga dia terkutuk dan masuk ke dunia. Jadi singkat ceritanya izinkan ambo untuk menggoda anak cucu Adam dari sebelah kiri, sebelah kanan, bawah, atas, muka, belakang. Silakan kata Allah. Kalau ya silakan. Mano hamba-hambaku yang mengikut kepada jalan engkau itu hamba-hambaku yang tersesat kata Allah. Tapi cie yang tidak engkau bisa kau goda. Siapa? Hamba-hambaku yang ikhlas kepadaku. Itulah makanya kita supaya menghilangkan sifat setan. Setan itu mana sifat dalam hati apa mak? Sifat ria, sifat sombong, sifat dengki, ujub, sum'ah, segala sifat-sifat buruk mazmumah yang ada dalam hati awak itu akal dari setan. Percayalah mak. Itulah yang membuat diri awak ini ikhlas kepada Allah. Memang nampak seseorang itu beribadah, memang nampak sembahyangnya rajin, mengaji rajin. Kalau tidak terang ada yang tidak nampak ada yang kesana dia. Jadi itulah, hilangkanlah sifat setan yang ada dalam hati awak dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setan. Yang keempat yang bisa menghalangi awak untuk beribadah kepada Allah, kecek Abu Hamid Muhammad bin Muhammad tadi itu yang paling baru namanya hawa nafsu. Jadi itu makanya Allah ciptakan, Allah syariatkan dalam sekali dalam 2 bulan itu
puasa di bulan Ramadan. Sebabnya salah satu untuk menahan hawa nafsu itu adalah puasa. Itu makanya setan itu terkabik mak hawa nafsu aku akan tertahan di kelaparan. Jadi itu makanya Allah mensyariatkan kepada hawa untuk puasa pada bulan Ramadan supaya kita lebih tenang, supaya kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kerjakanlah, maksimalkanlah puasa awak semaksimal mungkin. Utamakanlah ibadah-ibadah awak. Tolong tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk awak. Pokok fokuslah awak beribadah dalam puasa. Mengaji, banyak mengaji, sembahyang, sembahyang sunnah ditambah sembahyang tahajud, sembahyang duha, segala sembahyang nama. Pokok sembahyang juga namanya sembahyang awak. Jadi itulah bersedekah. Bersedekah pun tak mesti bersedekah. Banyak cara sedekah. Kadang pun kita tak ada rumah ya. Kita bayar ini ya. Ekonomi bayar. Banyak cara bersedekah. Tentu orang-orang kaya bisa sedekah. Sedekah apa? Senyum. Senyum kalau tidak senyum kalala saya. Tapi dia banyak sedekah bo kecil rumah. Aku senyum kalala. Baik ke rumah kawannya senyum. Baik serang boda senyum. Jadi itulah. Fokuskanlah diri awak kau, maka jauhkanlah sifat yang apik kau. Namanya tadi pak dunia, makhluk, setan dan hawa nafsu. Kau yang apik kau yang harus Allah di dalam puasa. Kau alah tunduk yang apik kau, insya Allah hati aku akan tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan senang mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Bapak-bapak, mama, mohon maaf, ikut perdana aku cara berisiko. Jadi kalau ada ragu-ragu dalam mengecek, takut kita salah kecek aku mah. Salah kecek aku tanganlah ke unjung. Jadi itulah, mohon maaf. Dari berhubung maaf, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.